Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Masruhan, M.G. selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan 1, dan teman-teman penonton sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah di video kali ini, kami diberi kesempatan untuk memaparkan materi tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebab ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang hehehe. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Latifah, Muhammad Iskandar, Yimas Roro Firokul Hujuo, dan Rosianti. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan. Analisis laporan keuangan merupakan proses menganalisis laporan keuangan dengan berbagai teknik guna mendapatkan informasi mengenai kondisi sebenarnya perusahaan, sehingga dapat menjadi alat pertimbangan dalam mengambil keputusan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Laporan keuangan dibuat bukan tanpa sebab, adapun tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak, karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Itu tadi merupakan pengertian dan tujuan dari laporan keuangan. Selanjutnya, akan kita bahas dasar-dasar analisis laporan keuangan. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan keuangan atau neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan modal. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Adapun langkah-langkah analisis laporan keuangan yaitu memahami latar belakang perusahaan, memperhatikan faktor yang berpengaruh, melakukan review laporan keuangan, melakukan analisis rasio laporan keuangan. Ini adalah contoh soal laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat pada sisi kiri, penyajian laporan keuangan berupa kas, perlengkapan, dan lain-lain. Pada sisi kanan, bisa dilihat juga neraca, yang mungkin semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Ada juga laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Sekarang kita berfokus pada salah satu contoh analisis horizontal pada laporan keuangan, teman-teman sekalian. Bisa dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan hibah tahun 2008 dengan tahun 2007 pada sebelah kiri layar teman-teman. Bisa dilihat perbandingan pendapatan dan hibah yang terjadi pada tahun 2007 dengan tahun 2008. Dikarenakan analisis horizontal itu hanya melihat sisi kiri dan kanan laporan keuangan saja, analisis ini merupakan analisis yang tergolong mudah. Jadi teman-teman tidak perlu bingung untuk mempraktekannya. Dalam menganalisa laporan keuangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan. Ada 7 jenis analisa yang biasa dipakai, yaitu analisa horizontal, 2 analisa vertikal, 3 analisa ukuran sama, 4 analisa nisbah rasio, 5 analisa aktivitas, 6 analisa rentabilitas, 7 analisa harga pasar. Teman-teman bisa lihat pengertian dari ke-7 jenis analisa laporan keuangan yang sudah kami tampilkan. Oke, lanjut ke bagian standar analisis laporan keuangan. Baik, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Standar analisis laporan keuangan adalah seperangkat pedoman teknik
dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi, dengan adanya standar ini, kita bisa menilai suatu laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang kita analisis itu bisa dikatakan memenuhi standar atau belum? Kemudian untuk tujuannya yakni untuk membantu analis, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Ada juga beberapa poin standar analisis laporan keuangan yang umum digunakan, yaitu 1. Rasio keuangan 2. Trend analisis 3. Analisis vertikal dan horizontal 4. Analisis komparatif 5. Analisis laba kotor dan 6. Analisis cash flow. Itu tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap penonton dapat memahami. Sekian untuk materi kali ini. Kami ucapkan maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.